Air sudah masuk separuh kapal. Gulung semua layar, Daeng. Sebagian menguras air. Mudah-mudahan segera reda. Kau tolong dia. Iya. Dengar! Itu suara di Laut Cina Selatan, Brono Citro! Hei! Apa saya bilang? Apa saya bilang? Cepat lepaskan kambing yang kita bawa untuk sajen! Cepat lepaskan! Cepat lepaskan kambing yang kita bawa! Berapa harga kambing dibanding keselamatan kita? Masalahnya bukan itu. Cepat! Aku tidak mau mendewakan dia. Aku tidak mau bayar sajen dia sopil pun. Ah! Kalian tidak akan selamat sebelum kalian memberi sesaji padaku. Ayolah, Den Brono! Demi keselamatan kita! Yeah.
Terima kasih. Iya. Dia jin laut yang jahat, sering mengganggu kapal di perairan ini. Oh. Namaku Bagus Kelana. Aku Prono. Kamu pasti bukan bangsa manusia. Kamu pasti bangsa siluman. Ya, aku siluman peri yang baik hati. Ternyata Den Pronocitro yang menang. Hebat, Den! Hebat! Sekali kita memberi sesaji, berarti kita menuhankan dia. Dan akan terus-menerus menjadi budaknya. Harus selalu mengikuti kemauannya. Kalau sampai di Pekalongan nanti, tidak usah cerita sama ibu soal badai tadi ya. Nanti tidak boleh pergi lagi. Ngapain kamu ikut-ikut? Aku bisa, ayo. Pulang. Kalau melihat orang asing di tempat kita, tolong laporkan pada Ki Lurah. Mengerti? Sembah. Ini, ayo. Negeri kita Pati sedang dimusuhi oleh Mataram. Padahal kita tidak salah. Kita sedang dianiaya. Karena itu, sekarang kita harus hidup bersatu dan rukun. Ampun Gusti Adipati, ada pasukan penyusup yang sedang kami serang. Saat ini mereka masih melakukan perlawanan di dekat Alas Randu, Gusti. Siapa nama kamu, Nduk? Mendut, Nara. Mendut. Dasar Putri Duyung. Ada wong agung datang tidak ngerti hormat. Wah, saya tuh benar-benar nggak tahu. Ho. Saya pikir dia itu temannya Ki Lurah Terbanggi. Dasar Putri Duyung. Tidak tahu rasa hormat. Itu. Mendut! 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 Iya, Wak! Aduh.
Siapa yang menyuruh Kisah? Benar-benar telik sandi yang sejati. Iya, Pati akan jadi negeri yang besar kalau memiliki telik sandi yang hebat seperti dia. iya. Kebumikan dia secara terhormat. Baik. Karena dia berhak mendapatkan kehormatan. Iya. Ya? Baik. Rano Citro mau kemana? Mau ke bawah sebentar, Bu. Oh, perempuan kampung itu lagi. Senangnya kok keluyuran. Nanti matamu kesasar. Buat kamu. Di Pekalongan, Om Joan gadis kampung seperti itu. Pokoknya, kalau kapal ini sudah selesai, kamu harus ikut ke Malaka. Temui calon istrimu, Putri Hasanah binti Abdullah, pedagang gading dan keramik Cina. Saya pikir yang kemarin datangi saya itu dewa loh, Wak. Wajahnya tampan, bajunya bagus. Saya kira tidak ada orang Teluk Cekal yang kulitnya sebersih dia. Dok, Ya? ambil bayam, Dok. Lain kali, kalau kamu ketemu Wong Agung, kamu harus bisa menjaga sopan santun, menjaga tata krama. Ndak boleh macem-macem. Ndak elok, Dok. Wah, ini gimana sih? Saya itu kan tidak setiap pagi ketemu Wong Agung. Jadi ya, saya tidak pernah tahu tata krama itu seperti apa. Pokoknya ndak boleh kurang ajar, ya? Kalau kapal yang ditambat dekat muara itu Wong Agung juga ya, Wok ya? Yang mana? Nyai Singo Barong. Dia itu saudagar biasa, Dok. Memang kata orang, suaminya yang sudah meninggal itu orang kaya dari Pekalongan. Kalau berniaga, dia sampai ke mancanegari dan ke Malaka segala. Dia itu punya 3 kapal yang besar sekali loh, Dok. Anaknya itu juga tampan loh, Wok. Nggak kalah tampannya sama Gusti Adipati. Loh, kok kamu tahu toh? Dok, kamu kok tahu? Hah? Ya tahu toh, Wok. Kan yang waktu ngasih jeruk Bali itu kan dia, Wok. Hah? Kamu memang nakal. Mana uang taruhan Raden? Hah? Saya tidak ikut. Tidak bisa. Raden kan tadi sudah menunjuk si Jangga. Saya cuma menjagoi dia, tapi tidak ikut taruhan. Pokoknya tidak bisa. Sampean kan anak orang kaya, punya kapal dagang lagi. Masa taruhan segitu saja tidak mampu? Ini bukan masalah mampu atau tidak. Aku tidak ikut taruhan. Setiap orang berhak untuk tidak ikut taruhan. Banyak mulut kamu.
Wah, bisa rame nih. Jendrono, hitung-hitung latihan Jendrono. Hati-hati, jangan mendekat. Anak perawan kok suka nonton orang berkelahi? Hah? Ayo, bawa ini. Iya. Kamu ini. Ayo, pulang. Aduh, ayo pulang. Biar saja, Towo. Nggak apa-apa. Lihat, pakaian mereka bagus-bagus ya, Wak. Kamu nggak boleh ngomong macam-macam. Memangnya serdadu itu kenapa sih, Wak? Serdadu itu ya serdadu. Ayo masuk rumah. Ayo. Nggak mau. Nggak elok, nggak elok. Ayo. Selamat datang, Ki Lurah. Selamat datang. Mana dia Roro Mendut? Roro? Duh, Gusti Pangeran, lindungi keluarga saya, Gusti. Tolonglah, Itu putrinya, Gusti. Tuan. Tolonglah, Gusti. Dok? Dok? Sini. Tersembah bahagia Raden Roro Mendut, yang terjunjung Adipati Pragolo, sang kris penguasa wilayah Pati Termasur, telah berkenan pada Raden Roro dan memanggil Raden Roro untuk dijadikan belahan jiwa ke Kedaton. Kenapa? Ini keponakan saya, Ki Lurah. Iya. Keponakanmu ini akan dipinang Kanjeng Adipati Pragolo untuk dijadikan selir dalam di Kedaton Pati. Saya mohon Kisanak untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sepekan lagi kami akan menjemput Raden Roro dengan Joli. Baik, Tuan, baik. Baik. Ayo, Ki Lurah. Siluman peri, kenapa kau campuri urusan kami dengan manusia? Manusia yang mana? Manusia yang naik kapal melintasi wilayahku. Oh, Pronocitro. Dia temanku. Karena kau temannya, kau harus mati.
kamu ini masih bau amis. Mana mau Gusti Adipati Pragolo sama gadis berambut amis seperti kamu ini. Aja sok gampang dadi wong manis yen to amung lami. Akeh tuladha kang demen citra uripe rekoso. Becik aluwung prasaja Dimas ora gawe jua tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lami. Dulu Siwo juga mandi kembang dan di Keramas Merang. Rambut Siwo juga diasepi dengan ratus wangi oleh Mbak Duk. Nadyan aku bocah gunung dubang adunongku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresnaku. Makanya sampean kalau punya keinginan mbok ngomong. Sekarang sudah begini jadi susah, Den. Kita bisa kualat kalau berani melawan kemauan Adipati Pragolo. Apalagi merebut Nini Mendut dari tangannya. Tapi ibu selalu menghalangi aku untuk mendekati Mendut. Terus, kalau nanti kita sudah sampai di Kutopati mau apa, Den? Apakah mau nyulik Nini Mendut? Kalau sudah bertemu, jiwa saya akan tenang, Tir. Kamu tidak mau menemani saya yang sedang kasmaran? Ayo harus mau toh, wong gedibal kok. Ayo harus nurut. Dia itu masih liar. Harimau betina dari padang alang-alang di pantai timur laut sana. Tugasmu menjinakkan dia sampai pantas untuk masuk ke dalam gandok Adipati. Kamu yang aku tugaskan, karena aku tahu harimau itu tidak akan mau makan semongko. Wah, malah ngeledek. Aku mau usul sama Kanjeng Adipati supaya julukanku dirubah gitu loh. Jangan semongko. Mau jadi mentimun? Mana ada timun sebesar kamu? Wes sana, orangnya sudah datang. Teruskan ya. Nyai, mau kan Nyai jadi istri saya? Ih, Kang Mas. Nyai, saya sangat cinta, Nyai. Nyai, Kang Mas. Mau ya? Ke rumah yuk. Kang Mas. Nyai. Nyai. Aku sangat mencintai kamu, Nyai. Mau kan? Jangan. Ayo, Nyai. Nyi Mas, tuh. Nyai. Ayo, Nyai. 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 Ganteng ya? Iya. Tampannya. Mau pamer kamu ya? Hah? Jangan coba-coba di sini. Yeah!
Orang kau senangnya ngajak berkelahi. Iya. Lama-lama ndak ada orang luar yang mau tandang ke Kutopati. Lah wong setiap yang datang dimusuhi. Mentang-mentang anak wong agung. Bikin onar saja. Ikut kami ke balai semua. Cantik. Cari siapa? Namaku Gendut Duku, Mbak Yu. Mendut. Mau buah ini? Siapa namamu? Mendut. Dari desa Teluk Cikal. Oh, pantas nggak punya totok romo. Terus, kalau saya tidak punya totok romo kenapa? Mau dihukum? Iya. Ya tidak, tapi ya aneh saja. Di lingkungan kedaton begini kok ada orang yang tidak tahu totok romo. Saya di sini bukan karena kemauan saya sendiri. Kalau sampean pikir saya senang atau bahagia tinggal di tempat yang mewah dan besar seperti ini, sampean salah. Saya lebih suka tinggal di Teluk Cikal. Bebas bergaul dengan siapa saja, bertemu dengan siapa saja, tidak pernah saling merendahkan. Ya enggak gitu. Saya ini kan nantinya akan jadi emban pengasuh Den Roro. Maka kewajiban saya mengajar Den Roro supaya bisa toto waktu harus menghadap Kanjeng Adipati Pragolo. Loh, kenapa? Nggak apa-apa kok. Cuma aneh saja. Aku cuma nelayan, bukan Den Roro ataupun Den yang lainnya. Pokoknya ikuti saja dan terima saja apapun yang kau dapatkan di kedaton ini. Mengerti? Coba kamu bicara. Selama ini, saya tidak pernah mendapat perlakuan seperti ini. Saya pernah mendarat di Malaka, Kanton, Goa, dan Makau. Tidak ada larangan memakai pakaian seperti ini. Dan tidak pernah ada yang menganggap saya pamer. Betul. Itu tadi nama-nama apa? Itu tadi nama bandar Labu yang pernah saya singgahi. Di seberang laut dan samudra. Saya juga pernah ke Batavia, yang dulu bernama Jayakarta, sebelum ditaklukkan Belanda. Dan juga ke Surabaya. Wah, anak mas ternyata luar biasa. Pengalamannya sangat luas. Semoga kau bahagia, Mendut. Kalau Gusti Allah menakdirkan, mungkin kita bisa bertemu lagi. Dia ngelamun lagi, bengong lagi lu. Ayo.
Beruntung Den Roro ditaksir Kanjeng Adipati. Beliau pria yang gagah, tampan dan budiman. Beliau juga seorang pemberani. Tidak gentar beliau menghadapi ancaman Susuhunan Hanyokrokusumo Mataram untuk mempertahankan negeri Pati. Kalau yang gitu-gitu, aku sih nggak ngerti nih. Setiap gadis akan merasa di surga ketujuh kalau terpilih menjadi selir beliau. Den Roro merasakan itu bukan? Sebenarnya aku belum pernah melihat surga, tapi aku senang juga sih dikit. Aku udah pernah ngeliat ketampanannya, aku juga pernah melihat bajunya yang gemerlapan. Siapa yang menyuruhmu? Wong Agung Pati, Tuan. Wong Agung Pati yang mana? Yang berseteru dengan Tuan. Katakan pada mereka, aku siap. Pergi. Pergi. Iya, kurang ajar. Sudahlah. Tidak usah berpura-pura. Den Prono tidak apa-apa kan, Den? Tidak apa-apa kan, Den? Den, siapa orangnya, Den? Iya, siapa, Den? Ngomong, Den. Sayang, kita belum dapat kabar tentang gadis cantik dari Teluk Cikal itu. Sampai di mana kamu mengasuh Putri Duyungku, Nismongko? Ampun Kanjeng Adipati. Baru sampai pada tahap menjinakkan. Cara berpikirnya yang bebas, lepas. Terkadang sulit hamba harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang aneh. Tanya apa dia? Kenapa dia harus dilulur? Hamba jawab, supaya Kanjeng Adipati lebih menyayangi Den Roro. Lalu dia bertanya lagi, buat apa mengambil perawan pantai kalau harus menyamai Putri Kedaton? Di sini tentu para Putri Kedaton berkulit putih dan lembut. Pinter bocah ayu itu. Ya, dia yakin bahwa aku akan memilihnya. Karena dia perawan pantai yang kulitnya matang karena sinar matahari. Dan Roro itu baru belajar sebentar saja sudah terampil loh, Bu. Pantes kalau jadi kakakku. Ayo ndak pantas, wong kamu selalu bawa kuda kok. Anu loh, Bu. Anu apa? Itu loh, apa betul kata si Geo anak perempuan? Geo siapa? Maaf, Hanggono, Bu. Sudah berkali-kali Ibu katakan, kamu tidak boleh memakai kata olok-olok untuk pemuda yang bergelar Raden. Bahkan Raden Mas Geol, Galundeng, ada lagi Raden Mas Keprucut. Itu kan tidak sopan, tidak pantas menjatuhkan nilai seorang ningrat. Nah, kalau memang betul mulutnya suka keperucut bagaimana, ayo? Hormatilah putra-putra ningrat itu. Mereka kerabat istana Kanjeng Adipati. Menghina mereka berarti menghina tuan mereka. Biarpun si Geol itu. Nah, ibu sendiri menyebutnya Geo. Wong memang bokongnya itu sudah loncar kok. Geo. Aduh. Kamu tahu akibatnya kalau seorang gadis sering naik kuda? Dia bisa tidak perawan lagi.
Dia itu memang begitu bicaranya. Si Giol itu memang kurang ajar. Dasar ningrat kelas kambing. Mulai saat ini kamu nggak usah lagi ngobrol sama dia. Dan kamu boleh panggil dia si Giol. Hanggonok bagusan. Saya akan laporkan dia sama Niskar. Sabar, Bu. Ternyata di laut enak juga ya. Iya. Ini amanat dari ayahandamu yang menginginkan ada ikatan abadi dalam persahabatannya dengan Sayyid Abdullah yang sudah sama-sama setuju untuk menikahkan putra-putrinya. Jawab, Tona. Ini kan menyangkut masa depanmu sendiri. Tidak mudah mencari jodoh yang setara segalanya. Kata bapakmu, Putri Hasanah itu cantiknya luar biasa. Kulitnya putih seperti mutiara. Asal ibu tahu, gadis yang saya cintai diangkat Garwo Ampean Adipati Pragolo. Ya pantas. Anak cengengesan tidak tahu anggah ungguh. Sudah sepantasnya kalau jadi selir. Cegatku. Tidak usah keluyuran kemana-mana, Pronocitro. Langsung pulang. Bu, 3 hari 2 malam saya hanya melihat laut. Apa tidak boleh lihat pemandangan lain? Cuci mata, Ndoro Putri. Iya, Ndoro Putri. Yo wis, yang penting langsung pulang. Iya, Jangan kamu bawa Prono ke tempat sabung ayam lagi, Tir. Baik, Ndoro. Iya. Den Prono. Mau kemana kita? Ke alun-alun saja, Den. Biasanya di bawah ringin kurung. Wah, gadis-gadisnya, Den. Betul, Den. Cantik, Den. Mereka pada mau beli jajanan, Den. Tapi mereka itu cuma menunjukkan kecantikannya saja, Den. Iya, Den. Paling-paling sengaja pamer, biar dipek jadi selir bupati atau pati gedong. Ayo. Den Roro, jangan. Lewat sini saja. Oh iya nih, kenapa sih para wong agung di Kedaton itu serba terburu-buru dan seperti orang cemas? Ada apa sebenarnya? Itu loh, katanya pasukan Mataram mau menyerang negeri kita. Apa Kanjeng Adipati bersalah kepada Raja Mataram? Menurut Kanjeng Adipati, kita tidak punya salah apa-apa. Tapi negeri kuat sangat mudah menuduh negeri lain sebagai pembuat salah. Kalau gitu nggak ada bedanya dengan di laut nih. Kalau kata Iwo, ikan cucut yang perkasa itu setiap saat tuh selalu mencapai ikan yang kecil. Walaupun salah ataupun tidak. Ya pokoknya seperti gitu deh nih, hampir sama tuh yang diceritakan tadi. Kita harus selalu berdoa, semoga pasukan kita bisa memenangkan perang, agar kita tidak menjadi putri boyongan. Hah? Apalagi tuh nih? Semua barang milik yang kalah akan dijarah, termasuk garwo dan selir Kanjeng Adipati. Semuanya akan diboyong ke negeri yang memenangkan perang. Terus terang, aku tidak berminat ke sana. Cantik banget ya. Apalagi disuruh menikah dengan perempuan yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Anak seorang Sayyid biasanya sangat cantik, Pronocitro. Kulitnya putih, tidak seperti kulit gadis pantai yang kusam. Aku tidak ingin menikah, Sawung.
Pasti aku harus mengikuti adat kebiasaan keluarganya. Jangan-jangan ayam aduanku habis dibakar oleh orang tuanya. Kalau kamu tidak suka, bilang saja kalau Putri Said itu sudah menikah dengan saudagar lain. Terlalu lama menunggu kamu. Hah? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, Saung. Kenapa orang Portugis dan Belanda dari negeri jauh bisa sampai kemari? Kok kita tidak? Iya. Aku setuju. Kita harus segera mempersiapkan pelaut yang pemberani dan tangguh. Dan yang mengerti ilmu falak. Dan harus masih bujangan. Iya. Den, aku masih bujangan, Den. Tapi kalau kamu, Tir, kamu udah nggak bujangan. Sok tahu kamu, aku ini sudah cerai, tahu nggak? Ya, Den. Tapi dia sudah tidak bujangan, Den. Bodoh amat. Biarpun aku udah bujangan lagi, tapi aku kan masih ganteng ya, Den. Kalau Den Prono memang mau berkelana, kenapa tidak ke barat saja? Saya pernah ikut paman sampai ke Nusa Madagaskar. Di mana itu? Jauh di barat, tempat matahari terbenam. Dekat dari Mekah? Jaraknya lebih jauh dari Mekah, Den. Nanti, arah kita ke selatan. Sesudah Kepulauan Andaman, kita memasuki Pulau Selong, terus ke selatan lagi. Maka kita sampai ke Madagaskar. Berapa lama bisa sampai ke sana? Kalau itu tergantung angin, Den. Sesudah melewati Pulau Selong, ombaknya sangat besar. Raden! Ada kapal di sisi kanan! Ada kapal di sisi kanan! Kapal Portugis. Kelihatannya dekat sekali. Sepertinya tidak ada orang di kapal itu. Jangan-jangan baru dihancurkan badai. Kita harus menolong mereka, Saung. Apa perlu? Kita tidak kenal mereka. Kecuali kalau mereka meminta tolong. Kebiasaan di laut harus begitu, Sawung. Berbeda dengan orang darat. Bahkan dengan ikan lumba-lumba pun kita harus mengikat persahabatan. Ayo, kita deketi kapal itu. Hati-hati. Baik, siapkan pedang kalian. Bajak laut. Apa, Tir?
Kalau dipikir-pikir, lebih enak hidup di darat ya Den Prono. Dunia kita di sini cuma segini, dari buritan sampai ke ujung kapal. Ya nggak usah dipikir kalau gitu. Apakah Den Prono Citro tidak pernah mengingat si ikan duyung mendut lagi? Kalau gara-gara omonganmu ini aku jadi kangen sama dia, kamu tanggung jawab loh, Tir. Biasanya kalau kangen, badanku langsung pegelinu. Harus dipijit. Aduh, Biung. Nasibmu memang belum moncer, Den Roro. Lawang Gusti Adipati sudah kerso, dan jelas Den Roro mau dijadikan garwa ampeyan. Kok yang dilalah ribut-ribut mau ada perang? Kalau aku sih nggak pernah mikir yang kayak gitu-gitu nih. Kalau kata Wokku, hidup itu seperti perahu layar. Kita ikuti saja kemana arus dan angin membawanya. Kadang-kadang kita bisa menemukan ikan yang banyak sekali. Tapi kadang-kadang juga kita tidak menemukan apapun. Saya ingin Den Roro disegani oleh seluruh selir yang ada di Keputaran Pati ini. Disegani karena kecantikannya, karena kepinterannya. Rata-rata selir Kanjeng Adipati itu semua, Den Roro. Hus, jangan sembarangan menghina orang. Oh ya nih, besok kita jadi berkumpul di Taman Sari kan? Iya benar, dandanlah yang cantik sekali Den Roro. Aku ingin melihat nih Sekar terkagum-kagum kepada Den Roro. Terkagum-kagum karena melihat kulit Den Roro yang lembut seperti porselin Cina. Guru bertanduk, dia pasti akan membunuhku. Ada yang ditunggu lagi, Kanda Adipati? Ya, ikan duyungku dari Terbanggi belum juga datang. Kemana dia? Apa dia belum diberitahu bahwa pagi ini semuanya harus kumpul di sini? Nisekar! Nisekar! Hamba Gusti Ratu. Bawa dia kemari. Baik Gusti. Nismongko, bawa kemari. Terus Den Roro, jangan lupa menyembah Kanjeng Adipati dan Kanjeng Ratu. Ya wis, Nduk. Tak tompo sembahmu. Mari, Duk. Mari. Duduk sini. Biar hamba di sini saja, Gusti, bersama dayang hamba. Masih banyak yang ingin hamba tanyakan pada mereka. Kau bisa tanyakan padaku, Nduk. Sopo jenengmu? Mendut, Gusti. Roro Mendut. Bagus. Wajahmu juga sangat cantik. Pantas Kanda Adipati selalu menyanjungmu, menyebutmu sebagai Putri Duyung. Minggir! 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 Minggir!
Gawat. Pasti promocorah itu mau merampok, Den. Ngawur kamu. Bener, Dut. Siapa tahu di antara mereka ada orang Jawa. Aduh, kemari, Den. Aku ini wong Jawa asli. Cepat, suruh temanmu menyerahkan semua barang yang dibawa. Cepat. Oh, iya. Maju. Lari! Lari! Lari!